Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kirot. Yang pertama, pengertian kirot. Apa itu kirot? Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, hukum kirot. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan karena di dalam kirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah yang sebelum menjadi istri Rasulullah sewaktu berniaga ke Syam. Yang ketiga, rukun dan syarat kirot. Adapun rukun dari syarat kirot adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal amil. Syaratnya keduanya adalah sudah muaiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan amanah. Yang kedua, ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas, dan kuantitasnya oleh kedua pihak. Ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Keempat, keuntungan. Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Dan terakhir, yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul atau syarat terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Yang keempat, larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjelaskan kirot, antara lain: yang pertama, melanggar perjanjian atau akad. Kedua, menggunakan modal atau kepentingan diri sendiri. Ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Dan yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syarak. Kelima, bentuk-bentuk kirot. Bentuk kirot dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kirot sederhana dan kirot bentuk modern. Yang pertama, bentuk kirot sederhana. Kirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil yang sudah ada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah menjalankan perdagangannya menggunakan sistem kirot dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Kirot bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, bentuk kirot modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk kirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Yang keenam, beberapa ketentuan dalam kirot. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah kirot sebagai berikut. Yang pertama, agar pelaksanaan kirot dapat berjalan sukses, maka yang diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya atau amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung jawab oleh pemilik modal. Dan yang terakhir, keenam, jika terjadi kerugian hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang terakhir, ketujuh, manfaat kirot. Kirot sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Dan yang terakhir, keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sekian dari saya tentang penjelasan kirot. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.